Amma ba'd. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini selalu. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gunakan yang sebaik-baiknya kesempatan ini. Gunakan kesempatan hidup ini untuk betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersungguh-sungguh dalam mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita berusaha terus untuk selalu jujur di setiap keadaan, di setiap tempat, di setiap waktu. Karena kejujuran ini sangat penting sekali. Dan orang-orang yang berdusta, sering-sering berdusta, ini termasuk ciri-cirinya orang munafik. Dan orang munafik ini nerakanya di neraka yang paling bawah. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Ini hati-hati. Jangan sampai kita berdusta, jangan sampai kita menipu, jangan sampai kita berbohong. Dan mari kita berusaha mencari teman yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah 119, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita disuruh bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang bisa dipercaya. Ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang pendusta ini kalau didekati, virusnya bisa menular, kejahatannya bisa menular. Dan orang-orang pendusta ini mereka bisa berbuat dosa yang lain-lain. Dan orang pendusta ini kalau kita dekati, kita beri kepercayaan, dia bisa berkhianat. Akhirnya kalau dia bohong kepada kita, akhirnya kita berbohong kepada orang lain. Misalnya kita menggunakan uangnya orang lain, kita percayakan kepada dia, dia penipu, dia pendusta, lantas dia berbohong, dia tidak bayar. Akhirnya apa? Kita tidak bisa bayar kepada orang lain. Akhirnya kita ikut jelek namanya, gara-gara penipu tadi. Gara-gara kita dekat dengan pendusta, penipu, akhirnya dampaknya pada diri kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Kalau kita bersama orang yang benar, insya Allah aman. Insya Allah aman. Dan insya Allah kita bisa selamat. Karena orang yang terbiasa berdusta, terbiasa berbohong, akhirnya dia bisa menyelisihi ajaran Nabi. Akhirnya dia bisa menghalalkan segala cara. Akhirnya dia berani berdusta, menipu manusia. Akhirnya syariat dia singkirkan dengan dusta-dusta yang dia buat. Jadi penipu pendusta ini bisa akhirnya menyelisihi ajaran Nabi. Akhirnya bisa berbuat perbuatan-perbuatan yang kecil, perbuatan-perbuatan dosa gara-gara dusta. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya dusta
akan mendorong kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan ke neraka. Supaya kita hati-hati, supaya kita waspada. Karena kalau orang terbiasa berdusta, akhirnya rusak namanya. Akhirnya dia merusak agama. Akhirnya mengatasnamakan agama, dia berbohong. Akhirnya menghalalkan segala cara. Akhirnya dampaknya di masyarakat. Jadi syariat pun bisa dirubah-rubah oleh seorang pendusta. Ini kita harus waspada. Dan awal dusta bermula dari hawa nafsu, kemudian berpindah ke lidah, ke lisan, sehingga merusaknya. Selanjutnya menjalar ke seluruh anggota tubuh hingga merusak anggota badannya, merusak namanya, sebagaimana ia telah merusak ucapannya. Dengan demikian dusta merusak segalanya, baik ucapan, perbuatan, dan kondisinya, hingga tersebarlah kerusakan. Penyakitnya akan menjerumuskannya ke dalam kehancuran jika Allah tidak mengobatinya dengan kejujuran yang mencabut sifat dusta sampai ke akar-akarnya. Dan manusia harus berusaha menghindari sifat dusta tersebut. Kita harus berusaha berjuang dengan sekuat tenaga kita untuk selalu jujur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dasar segala perbuatan hati adalah kejujuran, sedangkan lawannya adalah riya, ujub, sombong, takabur, gengsi, malas, takut, dan sebagainya, yang semuanya ini berpangkal pada sifat dusta. Segala perbuatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, bersumber dari kejujuran, dan setiap amal buruk yang tampak maupun yang tersembunyi, pangkalnya adalah dusta. Allah memberikan sanksi kepada pendusta berupa tidak dapat meraih maslahat dan manfaat. Jadi seorang pendusta akhirnya tidak ada manfaatnya, akhirnya merugikan orang, akhirnya merusak agama, akhirnya merusak ajaran Nabi, akhirnya merusak syariat Islam gara-gara pendusta. Dan dia memberikan pahala kepada orang-orang yang jujur berupa taufik untuk mendapatkan suatu maslahat dunia dan akhiratnya, sebagaimana maslahat dunia dan akhiratnya. Tiada yang lebih mendatangkan maslahat dunia dan akhirat dari kejujuran, dan tiada yang lebih mendatangkan kerusakan dan mudarat di dunia dan akhirat dari kedustaan. Jadi ini supaya kita pelihara, jangan sampai kita berdusta, dan jangan sampai kita milih teman yang pendusta, penipu, tidak jujur, tidak amanah. Ini bisa merusak nama baik kita. Nanti kalau kita percaya dia berbohong, dia menipu, akhirnya apa? Kita yang jelek namanya di hadapan orang lain gara-gara berteman dengan penipu, pendusta. Ini supaya kita waspada dan supaya kita hindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala